Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat ya, dilindungi oleh ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, anak-anak, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini kita akan langsung memasuki materi, di mana materi kita adalah mengenal isi dari kitab Bhagavad Gita. Anak-anak, sebelumnya anak-anak apakah sudah pernah melihat kitab suci Bhagavad Gita? Nah, kitab suci Bhagavad Gita itu, coba kalian lihat covernya atau bagian depannya itu ada di seperti gambar yang sudah ada Bu Delna sisipkan di PowerPoint ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita akan mempelajari tentang pengertian dari kitab Bhagavad Gita, anak-anak. Nah, ini Bhagavad Gita artinya nyanyian Tuhan atau nyanyian suci, di mana Bhagavad Gita juga bernama Gita Upanishad, anak-anak, yang juga sering disebut sebagai Upanishad, merupakan bagian terakhir dari kitab suci Weda. Bhagavad Gita juga disebut Weda yang kelima atau Pancamo Weda. Nah, ini ada anak-anak perbedaan buku-buku suci lainnya dengan kitab suci Bhagavad Gita. Buku suci lainnya itu merupakan pencatatan dari ajaran-ajaran yang disampaikan di tempat-tempat suci atau di tempat lainnya. Sedangkan kitab suci Bhagavad Gita itu adalah ajaran yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna ketika Arjuna mengalami keraguan-raguan di medan Kurukshetra atau saat perang, anak-anak ya, di mana saat itu berhadap-hadapan antara dua pasukan yaitu Pandawa dan Korawa. Kita lanjut lagi. Isi dari kitab Bhagavad Gita terdiri dari 18 bab dan pada masing-masing bab itu terdiri dari beberapa sloka. Kita akan masuk ke dalam bab 1, anak-anak. Bab 1 itu berisikan tentang Arjuna dalam keraguan-raguan dan kehilangan harapan yang terdiri atas 47 sloka, di mana penjelasannya meninjau dari tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Tentara-tentara kedua belah pihak siap siaga untuk bertempur. Arjuna, seorang kesatria yang perkasa, melihat sanak saudara, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara-tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kenestapaannya dan rasa kasih sayangnya, sehingga kekuatannya menjadi lemah pikirannya, bingung, dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur. Kita lanjut ke dalam bab 2. Bab 2 itu berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga yang terdiri atas 72 sloka, di mana juga berisi tentang Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna. Kemudian, Krishna memulai pelajarannya kepada Arjuna dengan menjelaskan perbedaan pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Sri Krishna menjelaskan proses pemindahan sang roh, sifat pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri, dan ciri-ciri orang yang sudah insyaf akan dirinya. Bab 3 berisi tentang karma yoga yang terdiri atas 42 sloka. Semua orang harus melakukan kegiatan di dunia material, tetapi perbuatan dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari dunia. Seseorang dapat dibebaskan dari hukum karma dan mencapai pengetahuan rohani tentang sang diri dan Tuhan Yang Maha Kuasa dengan cara bertindak untuk memuaskan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri. Bab 4 berisi tentang jalannya pengetahuan yang terdiri atas 42 sloka. Pengetahuan rohani tentang sang roh, Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara sang roh dengan Tuhan menyucikan dan membebaskan diri manusia.
Pengetahuan seperti itu adalah hasil perbuatan bakti tanpa mementingkan diri sendiri atau yang sering disebut sebagai karma yoga. Nah, Krishna juga menjelaskan sejarah Bhagavad Gita sejak zaman purbakala, tujuan dan makna beliau ketika menjelma ke dunia material ini, serta pentingnya mendekati seorang guru kerohanian yang sudah insyaf akan dirinya. Tuh anak-anak ya. Kita lanjut lagi isi sloka yang bab kelima. Berisi tentang melepaskan diri dari ikatan yang terdiri atas 29 sloka. Perbuatan dalam kesadaran akan Krishna, orang bijaksana yang sudah disucikan oleh api pengetahuan rohani. Secara lahiriah melakukan segala kegiatan, tetapi melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, ketidakterikatan, kesabaran, penglihatan, rohani, dan kebahagiaan. Bab 6 berisi tentang yoga yang sejati terdiri atas 47 sloka. Astanga yoga, jenis latihan meditasi lahiriah, pengendalian pikiran dan indera-indera, dan memusatkan perhatian kepada para atman atau roh yang utama yang bersemayam di dalam hati. Puncak latihan ini adalah samadhi, anak-anak. Samadhi berarti kesadaran sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bab 7 berisi tentang Tuhan dan dunia, terdiri atas 30 sloka. Sri Krishna adalah kepribadian yang paling utama, penyebab yang paling utama, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik material maupun rohani. Roh-roh yang sudah maju menyerahkan diri kepada Krishna dalam pengabdian suci bakti, sedangkan roh yang tidak saleh atau yang tidak baik mengalihkan pikirannya kepada objek-objek sesembahan yang lain. Bab 8 berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos, terdiri atas 28 sloka. Seseorang dapat mencapai tempat tinggal Krishna, kepribadian yang utama, di luar dunia material dengan cara ingat kepada Sri Krishna dalam bakti semasa hidupnya dan khususnya pada saat meninggal. Kita lanjut lagi, bab 9 berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya, terdiri atas 34 sloka. Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa, atau Ida Sang Yang Widiwasa, dan tujuan tertinggi kegiatan sembahyang. Sang roh mempunyai hubungan yang kekal dengan Krishna melalui pengabdian suci bakti yang bersifat rohani. Dengan menghidupkan kembali bakti yang murni, seseorang dapat kembali kepada Sri Krishna di alam rohani. Bab 10 berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya, terdiri atas 42 sloka. Segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia, baik di dunia material maupun di dunia rohani, tidak lain daripada perwujudan sebagian tenaga-tenaga dan kehebatan rohani. Tuhan atau Sri Krishna sebagai sebab utama segala sebab, serta sandaran dan hakikat segala sesuatu. Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, adalah tujuan sembahyang tertinggi bagi para makhluk. Nah, anak-anak, itu adalah isi sloka atau isi dari bab 1 sampai 10 dari Bhagavad Gita, anak-anak. Nanti untuk bab 11 sampai dengan bab 18 Bu Delina akan jelaskan pada minggu depan. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Delina mengenai pengertian dari kitab Bhagavad Gita beserta isi bab dari Bhagavad Gita dari bab 1 sampai dengan bab 10. Nah, anak-anak, sekarang silakan anak-anak langsung bisa masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan TMT 1 tentang mengenal isi kitab suci Bhagavad Gita. Nah, akhir kata Bu Delina akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.